Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Triwicaksono. Saya dari Universitas Tigubang Unisba Semarang dengan NIM 18055252018. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari audit manajemen, yaitu audit sumber daya manusia. Tujuan dari saya mempresentasikan materi ini adalah untuk menambahkan wawasan tentang audit manajemen sumber daya manusia kepada para audiens. Yang pertama adalah latar belakang perlunya audit sumber daya manusia. Audit menelaah seberapa baik manajer mematuhi kebijakan sumber daya manusia. Jika manajer mengabaikan kebijakan dari sumber daya manusia atau melanggar peraturan hubungan kerja karyawan, audit akan mengungkapkan kesalahan-kesalahan ini sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Di samping untuk memastikan ketaatan, audit sumber daya manusia juga dapat untuk meningkatkan citra dari Departemen Sumber Daya Manusia dan kontribusinya terhadap perusahaan. Kemudian ada pengertian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia atau SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program dari sumber daya manusia itu sendiri. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini saja. Audit sumber daya manusia juga menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan kita ketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit itu juga didesain untuk menentukan jika dan bagaimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya yang berhubungan dengan aturan-aturan sumber daya manusia. Guna mengerti dengan benar akan budaya, dinamika internal, dan bagaimana fungsi-fungsi organisasi, maka porsi terbesar dari pekerjaan audit sumber daya manusia itu sendiri dilakukan secara on-site dan diikutsertakannya berbagai komponen audit sumber daya manusia. Pengertian menurut para ahli, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan
orang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dikemukakan oleh Arendt pada tahun 1997. Kemudian ada Rifai tahun 2004. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari sumber daya manusia itu sendiri di dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian ada yang menurut Gomez Mejia, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM untuk mengukur efektivitas penggunaan dari sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Menurut Rosari, audit sumber daya manusia merupakan suatu metode evaluasi untuk menjamin bahwa potensi sumber daya manusia dikembangkan secara optimal, efisien, dan efektif. Audit sumber daya manusia terdapat 3 bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia, yaitu terdiri dari yang pertama ada policy atau manajemen audit. Policy atau manajemen audit merupakan penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan-perbaikan pelaksanaan dari fungsi manajemen perusahaan. Pencapaian rencana yang sudah ditetapkan kepada sumber daya manusia serta pencapaiannya untuk sosial objektif untuk sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian kedua ada performance atau operasional audit. Performance atau operasional audit merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada di dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada financial audit. Financial audit mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Peluang audit sumber daya manusia menurut Sherman dan Boklander yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, ada memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, peraturan, dan prosedur sumber daya manusia. Yang ketiga, ada menetapkan pedoman untuk penetapan standar sumber daya manusia. Keempat, ada memperbaiki mutu staf
dari sumber daya manusia. Kemudian yang kelima ada meningkatkan citra dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap suatu perusahaan atau terhadap suatu perusahaan. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, ada untuk memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab dari suatu departemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang kelima ada menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kemudian yang keenam ada menemukan masalah dari sumber daya manusia yang kritis. Kemudian yang ketujuh, ada menyelesaikan keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, ada mengurangi biaya-biaya dari sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, ada meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan dalam suatu departemen sumber daya manusia. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama ada menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga ada memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di suatu perusahaan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi berbagai hal-hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan atau suatu departemen. Kemudian ada merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Kemudian yang keenam ada mempelajari aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki dari sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh ada untuk mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam untuk sumber daya manusia itu sendiri. Kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia itu menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan dari sumber daya manusia terhadap pencapaiannya tujuan organisasi dan melibatkan sumber daya manusia serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan dari langkah-langkah perbaikan
yang diperlukan dalam audit sumber daya manusia itu. Langkah-langkah audit SDM yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan yaitu merupakan auditor menekankan kegiatan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam audit sumber daya manusia yaitu yang pertama ada tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kedua ada kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program kualifikasi. Yang kedua ada kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang melaksanakan program kualifikasi dari SDM yang terlibat. Kemudian yang ketiga ada anggaran program metode kerja. Kemudian yang keempat ada metode kerja. Yang kelima ada spesifikasi dan deskripsi dari pekerjaan. Kemudian yang keenam ada standar kinerja program. Kemudian yang ketiga ada audit lanjutan. Audit lanjutan merupakan audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan dari audit yang sesungguhnya telah ditetapkan berdasarkan hasil dari review dan pengujian pengendalian manajemen. Kemudian yang keempat ada laporan. Laporan itu sendiri merupakan ringkasan dari hasil pekerjaan audit yang menginformasikan untuk kelemahan yang penting bagi manajemen dan untuk menunjukkan cara memperbaiki kelemahan tersebut. Kemudian kelima ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan langkah-langkah dari sumber daya manusia yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit atau dari auditor diserahkan kepada audite. Kemudian ada proses audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengkomunikasikan gagasan dan makna dari audit sumber daya manusia dan untuk menekankan berbagai manfaat yang diperoleh serta untuk mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Yang kedua adalah memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk tim audit itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam
suatu organisasi atau kelompok. Kemudian yang keempat ada menyiapkan laporan audit bagi para manajemen lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang kedua ada membahas laporan dengan para manajer top pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil dari evaluasi itu sendiri. Kemudian yang keenam ada memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Kemudian ada sumber data audit SDM atau sumber data audit sumber daya manusia ada beberapa. Yang keempat ada yang pertama ada pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua ada konfirmasi. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Kemudian yang keempat ada observasi. Kemudian yang kelima ada pertanyaan pada klien. Kemudian yang keenam ada SOP, aturan dan prosedur yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi atau departemen. Kemudian yang ketujuh ada pimpinan Departemen Sumber Daya Manusia atau personalia. Kemudian yang kedelapan ada pimpinan departemen lain. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen atau perolahan sumber daya manusia. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya manusia. Meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di suatu perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja dari karyawan. Kemudian yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemusatan akibat pelanggaran aturan dari suatu perusahaan atau departemen tersebut dan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan dan mengundurkan diri. Kemudian ada instrumen audit sumber daya manusia. Yang pertama ada wawancarai. Kemudian ada kuesioner. Kemudian ada informasi eksternal. Yang ketiga. Yang keempat ada eksperimen riset. Wawancara itu sendiri seperti kita tanya jawab dengan misalkan kita ditanyai, kita menjawab dengan sejujurnya. Kemudian yang kuesioner itu seperti kita mengisi kita menjawab dari beberapa pertanyaan dan dari situ dapat disimpulkan. Kemudian informasi eksternal, informasi tersebut
berasal dari luar. Kemudian ada eksperimen riset. Eksperimen riset, kita melakukan riset dari beberapa hal, atau kita sudah melakukan banyak sekali riset. Kemudian ada prospek audit sumber daya manusia. Audit. Yang pertama ada audit strategi perusahaan. Bagaimana perusahaan bekerja untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Kemudian yang kedua ada audit strategi kerjasama. Bagaimana agar perusahaan terus memperoleh keuntungan kompetitif dengan melalui uji kekuatan dan uji kelemahan internal perusahaan serta ancaman eksternal melalui analisis SWOT. Kemudian yang ketiga ada prospek dari audit sumber daya manusia di masa yang akan datang. Keempat ada audit fungsi sumber daya manusia. Audit ini mengadakan suatu evaluasi tentang seberapa jumlah para manajer yang mampu melaksanakan segala kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah digariskan oleh suatu departemen sumber daya manusia. Kemudian yang kelima ada audit kepuasan kerja. Audit kepuasan kerja merupakan suatu departemen yang efektif, pasti mampu untuk memenuhi sasaran-sasaran dari perusahaan maupun kebutuhan dari karyawan tersebut. Pendekatan riset audit sumber daya manusia. Yang pertama ada riset terapan atau applied research. Riset terapan merupakan evaluasi dari aktivitas sumber daya manusia. Melalui riset ini bisa diupayakan kita untuk memperbaiki kinerja dari suatu departemen atau perusahaan. Yang kedua ada pendekatan komparatif atau comparative approach. Pendekatan komparatif atau comparative approach menggunakan perusahaan lain sebagai model. Setelah itu dibandingkan hasil atau prosedur dari dua perusahaan itu dan mereka dari perusahaan lain tersebut. Kemudian yang ketiga ada pendekatan otoritas dari pihak luar atau outside authority approach. Pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach merupakan penggunaan dari pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh atau dari konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan dan selanjutnya dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis
penyebab timbulnya suatu masalah. Kemudian yang keempat ada pendekatan statistik atau statistical approach. Pendekatan statistik atau statistical approach merupakan mengembangkan ukuran statistik kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada atau departemen yang ada. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi dari perusahaan lain. Informasi ini juga sering dinyatakan rasio yang mudah dihitung dan digunakan. Yang kelima, ada pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Pendekatan kepatuhan atau compliance approach merupakan tindakan yang telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur dari perusahaan, atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan apakah para manajer patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang keenam ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach meminta staf sumber daya manusia dan manajer sumber daya manusia untuk menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini membuat tujuan khusus terhadap kinerja sehingga dapat diukur. Selanjutnya diteliti kinerja aktual dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada laporan rekomendasi hasil audit sumber daya manusia. Laporan rekomendasi hasil audit sumber daya manusia atau SDM merupakan deskripsi komprehensif aktivitas sumber daya manusia yang meliputi dari rekomendasi-rekomendasi untuk praktek yang efektif dan rekomendasi untuk memperbaiki praktik yang tidak efektif. Yang pertama ada laporan untuk manajer lini. Kemudian yang kedua ada laporan untuk spesialis dari sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada laporan untuk manajer atau manajemen dari sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian ada rekomendasi hasil audit. Yang rekomendasi hasil audit yang pertama memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan-temuan yang bersifat negatif biasanya dibuat dalam bentuk KDT. KDT adalah merupakan
kertas data temuan dalam bentuk KDT dan oleh auditor untuk dijadikan laporan kepada institusi auditor. KDT atau kertas data temuan tersebut setelah audit selesai perlu ada tanggapan dari perusahaan yang diaudit, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dapat dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya dan apa upaya dari perusahaan atau departemen tersebut dari sumber daya manusia di masa yang akan datang agar penyimpangan-penyimpangan itu atau penyimpangan-penyimpangan dari perusahaan atau departemen sumber daya manusia itu tidak terulang kembali. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih untuk para audiens yang telah mendengarkan tentang edukasi saya tentang audit manajemen sumber daya manusia ini. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Dan saya ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian semua. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Yuk, kita semua harus semangat untuk belajar menjadi lebih giat lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.